tapi tetap semangat dalam mencari ilmu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di meeting Zoom ini dengan pemateri yang luar biasa, dengan orang-orang yang insya Allah siap untuk belajar hari ini. Salawat serta salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama, saya akan membacakan dulu agenda dari webinar kita hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah saya lakukan. Yang kedua, langsung kita ke pemaparan dari pemateri, yaitu dari Teh Kintara. Yang selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab kita simpan di akhir. Jadi nanti bagi partisipan, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar saja. Lalu yang terakhir kita lalu ada jawaban dari pemateri, lalu kita penutup seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sebentar sebelum itu ingin mereview dulu nih. Kira-kira masih ingat enggak tema atau judul dari WSDK Talk kita hari ini? Jadi WSDK Talk kita hari ini itu temanya adalah kiat maksimal potensi energi millennials dan Gen Z di era pandemi. Wah, luar biasa sekali ya temanya, karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk tetap produktif ya, maksudnya jangan sampai kita membuang-buang waktu dengan segala keluangan waktu yang sangat banyak, itu jangan sampai kita dari anak-anak milenial dan juga generasi Gen Z, generasi milenial ini malah terbuai gitu. Jadi kita tidak produktif. Dan izinkan juga saya menyampaikan sedikit maksud dan tujuan dari webinar kita hari ini. Sebentar. Maksud dan tujuan dari webinar kita hari ini adalah kita ini mengadakan webinar ini dengan harapan bahwa kita bisa memotivasi generasi muda untuk bisa terus aktif dan melakukan kegiatan positif dan juga bermanfaat di masa pandemi. Jadi tadi ya, tidak terbuai dengan banyaknya waktu gitu. Lalu kita juga mengadakan webinar ini dengan tujuan memberikan pencerahan yang baru untuk generasi muda atau orang tua yang mempunyai anak usia generasi milenial dan Gen Z tentang bagaimana sih kita memaksimalkan potensi diri di masa pandemi ini. Lalu yang terakhir adalah kita ingin memberikan suntikan semangat bahwasannya di masa pandemi ini kita masih bisa berkarya dan juga berprestasi tentunya. Untuk selanjutnya, daripada kita wasting time, without further ado, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke agenda inti kita, yaitu pemaparan dari pemateri kita hari ini, yaitu Kak Kintara. Kami persilahkan. Silakan, Kak. Belum CV-nya ya? Astagfirullah. Bagaimana ini? Kita belum memperkenalkan dulu pematerinya. Jadi tadi setelah kita memperkenalkan acaranya ini, kita kenalin dulu nih kenalan dulu sama pematerinya ya. Bentar saya share screen. Nah, ini dia CV dari pemateri kita hari ini. Nama lengkapnya Kintara Silmi Faizal, a final year student. Sekarang sudah lulus ya, Kak? Alhamdulillah, sudah lulus. Nah, employment history-nya pernah bekerja di sebagai website content writer, part-time di PPID ITB, juga sebagai part-time student reporter, dan riwayat pendidikannya berkuliah di ITB, manajemen ya Kak? Manajemen 2011. Iya, Oke. 2017. Dan juga ada sertifikat penghargaannya, yaitu Narasi Content Create Workshop by Narasi TV, Participant 2019, Creative Writing Workshop by cmyk.id 2019, Web Content Writer Internship at PPID ITB 2019. Dan ini ada kontaknya. Siapa tahu teman-teman nanti ya kalau mau tanya-tanya via email atau via WordPress. Mungkin segitu aja perkenalan dari Kak Kintaranya. Langsung saja kita ke pemaparan dari pemateri. Silakan Kak Kin. Terima kasih Khadijah. Ini suara aku kedengeran? Kedengeran Kak? Jelas. Kedengeran jelas ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau ngucapin terima kasih banget ke WSDK Indonesia, terutama Seita dan juga Horijah yang udah ngasih aku kesempatan untuk jadi pembicara di webinar hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa memberi manfaat ya untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Khadijah, topik yang akan aku sampaikan hari ini itu adalah tentang gimana caranya kita sebagai generasi milenial dan Z tuh bisa maksimalin potensi dan energi yang kita punya nih, terutama ketika di era pandemi. Nah, kenapa sih ini harus ada penjelasan di era pandemi? Nah, karena ada perbedaan yang mungkin teman-teman di sini juga ngerasa ya antara keadaan kita sebelum pandemi sama sekarang pada saat kita ada di era pandemi ini gitu. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, oke, ini agenda hari ini. Jadi seperti kata pepatah, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi aku juga akan memperkenalkan diri lagi nih di agenda yang pertama. Kemudian agenda yang kedua, ini aku akan menjelaskan sedikit dari pandangan aku tentang keadaan ketika sebelum pandemi dan ketika sekarang saat kita ada di pandemi ini. Nah, harapannya nanti teman-teman juga mungkin ada yang mau nambahin apa yang teman-teman rasain ketika sebelum dan sudah pandemi ini dan perbedaannya tuh apa. Nanti bisa langsung dikirim di chat aja ya di sini. Jadi kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian untuk yang ketiga, ini aku akan ngasih tips gimana caranya biar kita bisa maksimalin nih potensi dan energi yang kita punya. Nah, ini tips ini tuh berdasarkan kemudian berdasarkan pengalaman aku selama menjalani kegiatan di era pandemi ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bisa relate, namun juga nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin kayaknya cara ini nggak cocok nih kalau diterapin di aku, itu nggak apa-apa banget. Justru nanti karena ada perbedaan itu mungkin kita bisa sharing nih kalau dari teman-teman yang caranya berbeda dari aku, tuh gimana sih caranya gitu untuk maksimalin potensi sama energi. Kemudian yang terakhir, tadi seperti yang udah Khadijah jelasin, untuk sesi tanya-jawab akan diletakkan di akhir. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung kayak, aduh tadi Sisil ngebahas apa ya gitu, kayak aku masih pengen nanya nih, pengen tahu lebih banyak. Nah itu nanti kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir. Oke, selanjutnya. Nah, pertama aku akan memperkenalkan diri aku lagi. Tadi kan sama Khadijah udah dibaca ini CV-nya, tapi sekarang aku mau memperkenalkan langsung ke teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama aku Kintara Silmi Faizal. Aku biasa dipanggil Sisil. Nah, itu emang jauh sih nama panggilan sama nama lengkap. Emang aku juga bingung gitu kayak Sisil itu dari mana, tapi ya aku dipanggil Sisil gitu. Nama lengkap aku Kintara Silmi Faizal. Dan saat ini kegiatan aku adalah alhamdulillah aku sudah mendapat kerja di Narabahasa. Narabahasa itu perusahaan startup buatan anak Indonesia nih, buatan anak bangsa yang bergerak di bidang edukasi kebahasaan. Jadi Narabahasa ini sering ngasih konten-konten tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian perangkaian kalimat yang benar, gitu-gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Narabahasa bisa langsung kunjungin Instagramnya Narabahasa @narabahasa buat tahu info-info lebih lanjut. Karena di situ banyak banget pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Nah, di Narabahasa, posisi aku itu sebagai spesialis pelanggan atau bahasa keren itu customer specialist gitu. Nah, di customer specialist ini tugas aku adalah untuk menganalisis perilaku manusia saat ini gitu. Jadi untuk saya masih bagian dari marketing sih. Jadi ini kayak turunannya gitu. Nah, jadi dari analisis yang aku dapat di dari pelanggan-pelanggannya Narabahasa ini, nah aku nanti akan merumuskan kira-kira strategi pemasaran apa sih yang cocok untuk Narabahasa ke depannya gitu. Nah, aku latar belakang pendidikan S1-ku dari manajemen di Institut Teknologi Bandung. Aku ngambil spesialisasi pemasaran karena emang aku senang banget belajar marketing gitu, dan alhamdulillah dapat kerjaannya pun yang masih satu jalur gitu sama latar belakang pendidikan aku. Dan aku alhamdulillah masuk di tahun 2017 dan lulus tahun ini di bulan Oktober kemarin gitu. Wisudanya pun wisuda offline ya, nggak kayak wisuda-wisuda lain yang udah bisa seneng-seneng gitu ya, bisa bareng teman-teman. Wisuda aku pun di rumah gitu. Tapi alhamdulillah banget walaupun seperti itu, aku sangat bersyukur karena masih Ana bisa sampai di tahap wisuda ini gitu. Kemudian untuk selain aku belajar nih, aku juga berkegiatan di luar akademik. Nah, kegiatan aku yang pertama itu aku jadi reporter di kantor berita ITB.
kantor berita ITB itu adalah kantor berita internal sih, khusus internal aja. Jadi berita-berita yang aku buat pun itu khusus untuk internal ITB aja. Kemudian yang kedua, aku jadi penulis konten di PPID ITB. PPID ITB ini adalah Pusat Pengelola Informasi dan Direktori. Jadi bahasa Inggrisnya itu Information Center. Jadi kayak informasi-informasi seputar ITB terkait unit kegiatan mahasiswa, terkait jumlah fakultas, atau misalkan nasional yang ingin tahu gimana sih cara jadi mahasiswa ITB, terus apa yang harus disiapin ke Indonesia gitu. Nah, itu semua informasi itu tertera di si website PPID ITB ini. Nah, aku beri tugas untuk ngisi kontennya mereka nih. Jadi si PPID ITB ini bikin website baru. Mereka tuh ITB ini kan dulu pernah punya website, tapi akhirnya mereka karena mau ada perubahan gitu, jadi akhirnya mereka buat website baru dan aku ditugaskan untuk ngisi konten-konten di website baru mereka itu. Kemudian aku juga adalah anggota dari ITB Student Orchestra. Ini adalah unit kegiatan mahasiswa, salah satu kegiatan mahasiswa ITB. Nah, di sini aku kadang jadi main piano, kadang juga jadi main biola. Pokoknya ITB Student Orchestra ini adalah tempat aku melepaskan penat setelah kuliah gitu. Kemudian yang terakhir adalah aku adalah anggota WSDK. Jadi sebelum pandemi itu aku sempat beberapa kali latihan WSDK langsung di dojo, kok seru banget. Tapi sekarang karena pandemi ini sedih banget, akhirnya nggak bisa latihan langsung gitu. Dan semoga kita bisa segera latihan ke dojo lagi ya, Khadijah. Soalnya kayak udah lama banget nggak ke dojo gitu, kayak Ya kangen. Kak, Karena kan ditunggu. semuanya serba daring. Iya, semuanya serba daring ya. Jadi kayak aduh kangen banget main ke dojo. Gitu. Nah, terus buat ya teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut atau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget hubungin aku di Instagram Kintara SF atau di akun LinkedIn aku. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku pengen ngajak teman-teman juga untuk merefleksikan diri, maksudnya untuk ngelihat gitu, apa sih bedanya keadaan sebelum pandemi sama pada saat kita sekarang di pandemi ini gitu. Apa aja sih yang berubah gitu. Nah, kalau ini daftar yang aku buat berdasarkan pandangan aku selama ini gitu. Kalau sebelum pandemi, aku tuh ngerasa banget ya tuh berbebas beraktivitas, kayak ya udah kita mau pergi ke kolam renang, mau ketemu temen, mau konsultasi langsung ke dosen gitu tuh kayak bener-bener bebas aja, kayak kita nggak perlu takut gitu, nggak kayak sekarang. Kemudian yang kedua, interaksi langsung bukan masalah. Iya kayak dulu kita mau ngobrol, mau jaraknya 1 meter, mau jaraknya 50 cm juga kayak yang bener-bener ya udah gitu kan, nggak ada masalah apa-apa, kita juga ya udah biasa aja gitu, kayak nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketularan ini itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu banyak kegiatan di sekolah. Nah, mungkin di sini teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah mungkin kerasa banget dulu waktu pas sebelum pandemi itu suka sering kan ada pensi lah, sekolah inilah, univ ini gitu, bikin pensi. Nah, itu pada saat sebelum pandemi kan ramai banget tuh acara-acara kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak khawatir berada di fasilitas umum. Nah, kayak dulu tuh sebelum pandemi itu kayak mau naik angkot, mau naik bis, mau sampai mepet-mepet, sampai penuh banget tuh kayak ya udah gitu kan, nggak perlu khawatir. Kayak bener-bener sampai, ya udah sampai naik angkot, sampai keluar-keluar gitu kan orang-orangnya kayak ya udah gitu biasa aja. Tapi beda banget nih ketika sekarang saat pandemi. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, angkot tuh udah mulai sepi, terus bis juga mulai sepi. Nah, itu juga apa sih suatu perubahan yang aku ngeliat berbeda banget gitu. Kemudian selain itu juga interaksi langsung juga berkurang. Kayak kita karena banyak kegiatan yang lebih berpusat di rumah, jadi kita jarang ketemu temen gitu. Mungkin ketemu temen pun hanya sekali, nggak kayak dulu yang dikit-dikit misalkan tiap hari Sabtu, main yuk gitu. Ayo kita nongkrong di mana gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah jarang banget dan bahkan nggak mungkin gitu kayak kita masih bisa nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kemudian yang kedua juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Sekarang kayak wajib pakai masker, terus kayak harus cuci tangan, ini itu pokoknya banyak banget protokol yang harus dilaksanain gitu. Kalau dulu kan sebelum pandemi ya udah kita main-main aja gitu, pergi-pergi aja. Tapi kalau sekarang tuh kita udah harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan keluarga dan teman-teman kita gitu. Kemudian yang ketiga, kegiatan berpusat di rumah. Dulu kayak sekolah, kerja gitu kan kita ada aktivitas keluar rumah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan semuanya di rumah. Yang masih sekolah dan masih kuliah belajar. Kemudian yang kerja mungkin 50% kerja di kantor, 50% kerja di rumah, tetap aja kan, tetap ada kegiatan kita yang ada di rumah gitu. Kemudian yang keempat, keadaan ekonomi hancur. Ini kelihatan banget dari bisnis-bisnis yang mulai banyak yang tutup, kemudian juga banyak pegawai yang dipecatin, terus kayak bisnis-bisnis besar kayak
adalah misalkan teman-teman mungkin tahu salah satu bisnis fast food yang gede yang dulu tuh sangat berjaya gitu. Sekarang tuh mereka udah mulai nutupin outletnya satu persatu gitu tanpa kita sadari. Dan itu karena apa? Itu karena pandemi ini. Karena orang-orang tuh takut gitu untuk keluar, orang takut untuk berinteraksi langsung. Jadi akhirnya pendapatan mereka berturun dan pendapatan mereka menurun dan mau nggak mau ya udah akhirnya mereka harus mecatin karyawan dan bahkan nutup outletnya seperti itu. Kemudian yang terakhir sangat bergantung pada teknologi dan internetnya. Aku yakin sih teman-teman juga ini ngerasa banget sih kayak benar-benar karena sekarang kita belajar dari rumah, kerja dari rumah, kayak benar-benar bergantung banget sama teknologi dan internet. Dan sebelum pandemi pun kita memang bergantung kan pada teknologi dan internet. Tapi kerasa nggak sih kayak sekarang tuh kita benar-benar ya udah kita bergantung banget. Kalau misalkan internet nggak ada nggak ada HP, nggak ada laptop, itu ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena sekolah perlu laptop atau perlu HP, perlu internet, kerja juga kan. Jadi kalau misalnya nggak ada itu tuh bener-bener ya udah gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah karena ada perbedaan hal inilah yang akhirnya membuahkan topik yang akan aku bahas hari ini gitu. Jadi gimana caranya sih pada saat pandemi ini ketika semua serba terbatas, ketika semua itu tidak sebebas kita semua yang kita alamin pada saat pandemi ini tuh nggak sebebas dulu. Gimana sih caranya biar kita tuh tetap bisa maksimalin potensi dan energi kita pada saat dulu kita bisa banyak aktivitas gitu ya, bahkan mungkin kita bisa di luar rumah dari pagi sampai malam gitu, kita bisa ngelakuin banyak hal, bisa istilahnya bisa kelihatan lebih produktif dan kita pun mungkin ngerasanya lebih produktif ya pada sebelum pandemi ini. Nah gimana caranya pada saat pandemi ini kita tetap bisa produktif dan maksimalin potensi serta energi yang kita punya gitu, bukan berarti dengan pandemi itu kita mau di rumah mager-mager malas gitu, tapi gimana sih caranya biar kita tetap bisa perform well gitu pada saat pandemi ini. Nah, kemudian selanjutnya, benar. Nah, aku mau cerita-cerita sedikit nih, sharing-sharing tentang gimana sih tips untuk maksimalin potensi dan energi kita pada saat pandemi ini. Nah, ini tuh tipsnya berdasarkan pengalaman aku selama berkegiatan ketika pandemi ini ya. Jadi waktu bulan Maret itu posisinya aku lagi skripsian, jadi aku masih ngerasain tuh yang namanya belajar dari rumah, bimbingan dari rumah, bahkan sidang dari rumah pun aku ngerasain banget. Dan sekarang ketika aku bekerja pun aku ngerasain gitu, gimana rasanya bekerja dari rumah. Jadi alhamdulillah aku ngerasain dua kondisi itu, kondisi antara belajar dari rumah dan kerja dari rumah. Dan berdasarkan dua pengalaman itu aku mau ngasih nih tips ke teman-teman di sini gimana sih caranya biar kita tuh bisa maksimalin potensi dan energi kita ketika pandemi ini gitu. Oke. Nah, yang pertama aku tulis manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Karena ketika pandemi ini, karena kita mungkin ada teman-teman yang belajar dari rumah dan juga kerja dari rumah ini ngerasa kadang suka mager gitu. Apalagi kalau misalnya aku di Bandung ya, ini bener cuaca mendung, terus kadang pagi-pagi baru bangun tidur hujan, kayak ya ampun mager banget gitu kan. Kayak aduh godaannya tuh gede banget gitu. Mau kerja tuh kayak aduh bawaannya tuh aduh malas deh gitu. Tapi kalau misalkan kita terus ya udah berlarut-larut dalam rasa malas itu ya gimana gitu. Kerjaan kita terbengkalai, kemudian pekerjaan rumah dan tugas-tugas kita terbengkalai, nggak bisa kan kayak gitu. Makanya aku nulis manajemen waktu ini pertama yang paling penting banget karena walaupun kita pandemi, walaupun kita di rumah, itu bukan berarti kita malah jadi malas-malesan, malah jadi nggak produktif, malah jadi kayak ya udahlah karena jangan di rumah ini bisa nanti gitu ngerjainnya, nggak bisa kayak gitu menurut aku. Nah, jadi yang pertama yang aku masih tahu itu adalah jangan menunda pekerjaan. Sebenarnya aku ngerti banget sih, ada beberapa orang yang memang tipikalnya tuh mereka deadlineer gitu. Jadi kayak, ya aku tuh baru bisa mikir kalau misalkan sejam sebelum deadline gitu, atau bahkan mungkin berapa menit sebelum deadline. Karena aku pun ada temen yang masih mending gitu kalau misalkan ngerjainnya tuh mepet 1 hari sebelum pengumpulan. Ada temanku yang ngumpulin tuh, baru ngerjain tuh 1 jam sebelum deadline. Kayak, ya ampun, gila dia bisa bener-bener, otaknya tuh katanya baru bisa mikir dengan lancar tuh ketika dia mepet-mepet gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak salah. Tapi jujur aku ngebayangin aja kalau misalkan ada risiko-risiko yang bisa terjadi gitu. Kayak misalkan ketika pandemi ini, kalau misalnya kita nunda pekerjaan karena ya udah ada, kan aku juga nggak kemana-mana gitu. Aku juga di rumah aja. Nanti aja deh ngerjain PR-nya, nanti aja ngerjain kerjaannya. Tiba-tiba pas kita udah mau ngumpulin nih, misalkan teman-teman yang sekolah yang pakai Google Classroom, udah tinggal beberapa menit lagi tiba-tiba mati listrik, udah tuh wifi mati, terus misalkan tuh pas banget laptop habis baterai karena kita ngulur-ngulur waktu kan, aduh malas ngecas nanti aja, malas ngerjain tugas nanti aja, sampai akhirnya ketika deket deadline
udah deh akhirnya kita bingung sendiri gitu, kita kalang kabut sendiri, tugas belum beres, terus laptop nggak ada baterainya, terus misalkan internet juga mati, ya udah telat jadinya kan. Nah, menurutku resiko-resiko kayak gitu juga perlu kita pertimbangin nih ketika apa namanya ketika kita berkegiatan dari rumah ini gitu. Makanya manajemen waktu itu penting. Kemudian yang kedua adalah fokus. Fokus ini yang aku maksud dengan fokus itu adalah ketika misalkan kita lagi sekolah, lagi merhatiin guru ngejelasin atau lagi ngedengerin dosen ngejelasin, itu jangan ngelakuin kerjaan lain gitu. Kayak bener udah dengerin dosen nyampein dulu. Walaupun emang kadang jujur aku juga sempet sih ngerasain kayak pas lagi belajar tuh kayak aduh gatel nih pengen buka Instagram. Aduh gatel pengen sambil nonton drakor gitu. Tapi maksudnya kalau dipikir-pikir lagi kayak itu cuman emang kita tuh senangnya senang sesaat doang. Nanti mendekati ujian, udah kalang kabut dah tuh, udah bingung kan jadinya kayak, aduh salah sendiri nih, salah sendiri nggak belajar waktu pas nggak dengerin waktu pas guru atau dosen ngejelasin gitu kan, jadi zonk banget pas mendekati ujian, malah bingung sendiri gitu, nanya temen susah, coba mau ketemu juga susah kan, nanya-nanya lewat telepon atau lewat video call juga aku yakin pasti nggak seenak kalau kita dijelasin itu sama orangnya. Makanya itu dia kenapa fokus penting banget. Yang terakhir adalah tentukan skala prioritas. Nah, ini sebenarnya nyambung juga sih ke yang tadi, ke yang fokus itu. Kayak coba di list dulu gitu, mana yang kira-kira emang penting banget kita lakuin dan mana yang nggak penting. Kayak tadi kondisinya, misalkan lagi belajar sama nonton drakor di Netflix. Ya, mana yang lebih penting gitu. Nah, kalau misalnya nonton drakor tuh kita mau nonton nanti pun nggak rugi gitu loh. Kayak kita mau nonton minggu depan, mau nonton besok pun nggak rugi. Tapi kalau ngedengerin dosen ngejelasin itu kita nggak bisa kan minta dosennya Pak jelasin lagi dong gitu, minggu kemarin saya nggak dengerin Bapak tolong jelasin lagi, kan nggak mungkin gitu. Itu udah emang harus dari kesadaran diri kita sendiri untuk memilah mana yang penting dan mana yang enggak gitu. Oke, selanjutnya nah di sini aku mau ngasih tahu berapa alat pendukung yang aku gunain ketika bekerja dari rumah dan belajar dari rumah ini. Jadi yang pertama itu namanya Trello. Ini nanti setelah ini aku akan tunjukin langsung nih ke teman-teman gimana cara pakai alat-alat ini. Yang pertama itu ada Trello. Trello ini aku pakai untuk nentuin skala prioritas tadi. Dia tampilannya enak banget sih, nanti aku akan tunjukin. Kemudian yang kedua, Clockify. Clockify ini dia semacam timer gitu untuk ngukur kita dalam sehari ngerjain tugas dan lain-lain itu berapa jam sih. Jadi ini lebih ke kayak pengaturan waktu kita untuk ngalokasi itu sebaik mungkin sih. Kayak misalnya kita ngeset waktu 1 jam untuk belajar. Nah, di Clockify itu bisa kelihatan kita tuh beneran nggak sih belajar sejam atau malah kayak banyak main-mainnya gitu. Itu Clockify. Kemudian yang ketiga, ini adalah namanya Forest. Tapi ini cuma ada di ponsel aja sih. Nah, si Forest ini juga sama, dia untuk ngelihat fokus. Jadi kalau misalkan teman-teman buka aplikasi lain, nanti aplikasi Forest itu bakal ngasih tahu gitu lah, kayak ngasih reminder gitu untuk balik lagi fokus ngerjain hal yang semula. Nanti aku akan tunjukin juga. Terus yang terakhir, ini pasti teman-teman aku yakin udah pada tahu sih, namanya Google Calendar. Ini enak karena dia bisa ngasih reminder, terus ini juga kita bisa kolaborasi sama teman. Jadi misalkan kalau mau bikin jadwal belajar bareng dan lainnya, ini enak banget pakai Google Calendar. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai untuk memanage waktu. Namanya adalah Eisenhower Decision Matrix. Yang dari judul aja udah kelihatan kan nih siapa yang buatnya. Gak mungkin dong Kintara gitu yang buatnya. Yang buatnya adalah Bapak Eisenhower. Nah, Bapak Eisenhower adalah dulunya presiden Amerika Serikat. Nah, dia tuh bikin ini karena dia ingin mengefektifkan waktu yang dia punya gitu, buat nentuin apa yang penting dan harus dilakukan saat itu, dan mana yang bisa ditunda atau bahkan mungkin dieliminasi gitu, nggak dilakuin sama sekali. Jadi di sini ada 4 kuadran. Nah, kuadran yang pertama ini adalah untuk kegiatan yang benar-benar penting dan dan harus dilakukan gitu. Jadi di kuadran pertama ini kita harus langsung ngerjain. Kemudian yang kedua ini adalah kegiatan yang tidak penting dan tidak terlalu mendesak. Nah, kalau tidak penting dan tidak terlalu mendesak, kegiatan penting, kegiatan yang penting, yang important, tapi tidak terlalu mendesak, not urgent. Nah, jadi di sini kita bisa ngatur jadwalnya kita nih, kira-kira ini bisa kapan ya ngerjainnya. Kemudian yang kuadran ketiga, itu adalah buat kegiatan yang tidak penting, tapi dia mendesak. Nah, ini kenapa disebutnya delegate, karena
Sebenarnya kegiatan ini tuh nggak terlalu penting buat kita. Nah, tapi ini mendesak gitu. Jadi kita sebenarnya bisa aja kalau mau minta tolong orang lain gitu untuk ngelakuin pekerjaan itu. Makanya kenapa namanya delegate. Jadi kita mendelegasikan ke orang lain gitu. Jadi siapa sih kira-kira, nah kayak nih pertanyaannya di sini kan who can do it for you? Siapa sih kira-kira yang bisa ngerjain tugas ini gitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, kalau untuk kegiatan ini kalau bisa sih dihapus aja gitu, di-eliminate aja gitu. Lalu aku setelah ini mau nunjukin, oh ya ini nanti dulu ya. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman gimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi aku tunjukin itu. Nah, ya, kelihatan nggak ya, Dijah? Udah kelihatan ya? Nah, Kak. oke. Nah, jadi ini tadi yang pertama yang aku sampaikan itu adalah Clockify. Nah, Clockify ini untuk apa namanya? Untuk ngatur waktu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nih berapa lama waktu yang dibutuhkan teman-teman untuk melakukan kegiatan tertentu. Misalkan, aku sekarang lagi ikut webinar. Kita tulis aja webinar, terus udah kayak gitu kita bisa pakai timer. Nah, jadi ini nanti timer itu bakal nunjukin gitu, kita berapa lama sih ngelakuin kegiatan itu. Nah, kalau misalkan udah, tinggal di stop aja. Terus nanti di sini juga project ini teman-teman bisa tambahin projectnya apa. Misalkan projectnya webinar, atau projectnya misalkan di-create. Nah, nanti ini teman-teman bisa, apa namanya, nentuin sendiri projectnya apa gitu. Jadi ada kategori-kategori khusus. Nah, selain pakai timer itu, teman-teman juga bisa nge-input sendiri nih. Jadi kalau tadi kan itu dia kayak ngitung langsung gitu kan, kayak ada stopwatch-nya. Kalau yang ini teman-teman bisa nge-input sendiri waktunya. Jadi misalkan di sini ngasih tugasnya misalkan mengerjakan rangkuman. Nah, ini teman bisa nge-input sendiri nih, ngerjainnya dari jam berapa. Oh, misalkan aku ngerjain dari jam 11 pagi sampai jam setengah 12 siang. Udah tinggal itu saja, nanti bakal kelihatan, terus di-add. Nah, itu bakal kelihatan nih berapa sih tiap pekan itu waktu yang dibutuhin untuk apa namanya ngelakuin kegiatan-kegiatan kita. Jadi sebenarnya ini jadi kita bisa nge-track lebih jelas gitu. Kayak kita tuh ngapain aja selama seminggu itu tuh. Ini yang pertama Clockify. Kemudian ini yang namanya Trello. Nah, aku suka banget pakai ini untuk ngatur apa namanya pekerjaan karena ini gampang sih menurutku cara makainya. Nah, di sini ini adalah contoh ya teman-teman, ini contoh dari Trello yang aku pakai gitu. Nah, ini daftar tugasnya ini juga daftar tugas contoh. Nah, di sini aku pakai ada ini namanya tuh kartu. Nah, di sini aku pakai beberapa kartu ngikutin yang Eisenhower pertama daftar tugas apa yang harus aku lakuin. Kemudian selanjutnya ini penting dan mendesak. Kemudian ini juga untuk kegiatan penting tapi tidak mendesak. Selanjutnya ini untuk kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu aku pakai kalau misalkan ngerjain tugas tapi perlu revisi, atau ngerjain skripsian tapi perlu revisi, aku bakal taruh di evaluasi. Yang terakhir itu selesai. Satu yang benar-benar teman-teman tuh udah beres aja gitu, nggak akan ngerjain itu lagi. Nah, ini aku ngasih contoh aja sedikit ya. Misalkan daftar tugasnya mengantar adik ke sekolah. Nah, mengantar adik ke sekolah ini dia bisa kita masukin ke ini, tidak penting tapi mendesak gitu. Nah, kenapa tidak penting tapi mendesak? Tapi sebenarnya bergantung ke tiap orang lagi gitu. Tapi di contoh aku ini, aku naruh di tidak penting tapi mendesak. Nah, tadi kan kalau misalkan ngelihat PowerPoint yang tadi itu, ini termasuk yang delegate. Jadi sebenarnya kita bisa nih minta tolong orang lain. Misalkan pakai ojek online, atau misalkan minta tolong saudara, kayak gitu. Nah, tapi beda nih kalau misalnya untuk yang penting dan mendesak, contohnya adalah kirim tugas ke Google Classroom. Ini yang aku taruh di penting dan mendesak. Jadi tinggal dipindah-pindahin aja. Nah, ini kenapa taruh di penting dan mendesak? Karena si Google Classroom ini dia ada batas waktu kelihatan kalau misalkan teman-teman telat ngirimin tugas. Makanya kenapa kalau di kasus ini aku naruh di penting dan mendesak kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah beres nih kirim tugas ke Classroom-nya, ya udah ini tinggal dipindahin aja. Nah, tinggal dipindahin aja ke selesai. Udah deh. Nah, ini menurutku ini enak banget buat teman-teman ngelihat apa namanya ngatur-ngatur gitu kegiatannya, mana sih yang udah beres, mana yang harus dievaluasi, mana yang kegiatan yang harus aku selanjutnya gitu di daftar tugas ini gitu. Ini untuk Trello. Kemudian
yang ketiga ada Forest. Nah, ini Forest yang aku beli lucu banget sih tampilannya. Tapi dia cuma ada di HP. Ini bisa buat iOS, bisa buat Android kok. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain boleh banget pakai ini. Jadi dia tuh nih contohnya kita bisa ngatur waktunya. Misalkan nih, contoh kalau di sini kan 25 menit ya ini tuh. Nah, dia ngatur 20 menit, tapi dia tuh kayak ada tumbuhan gitu. Jadi kayak kita semacam menanam pohon. Nah, nanti kalau misalkan kita pergi atau kita ngebuka aplikasi lain selain si Forest ini, nanti tumbuhannya bakal mati gitu. Nah, kalau misalkan tumbuhannya ini berhasil hidup, nanti kita kayak dapat koin terus bisa ditukar jadi apa gitu, aku lupa. Jadi itu buat biar kita fokus sih, biar kita misalkan lagi kuliah terus nggak main HP gitu jadinya. Nah, ini pakai Forest ini bisa dipakai. Terus tampilannya juga lucu. Nah, lalu selain ini, teman-teman juga yang terakhir banget bisa pakai Google Calendar. Ini sih aku yakin pasti teman-teman udah banyak yang pakai, udah pada familiar. Nah, ini contoh kegiatan aku. Jadi ini udah kelihatan kan ada rapat-rapat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini aku ngelihat ini untuk ngatur jadwal aku, untuk ngeliat kayak, oh ya nih, misalkan hari Senin aku ada rapat nih jam 8 pagi, terus hari Rabu ada rapat jam 3 sore kayak gitu. Nah, ini juga udah terhubung sama reminder laptop aku. Jadi bener-bener pokoknya alhamdulillah pakai ini tuh aku jadi nggak skip gitu, karena kayak ada yang udah ngingetin gitu. Karena kan namanya juga manusia pasti ingatannya terbatas kan. Mau nggak mau kita butuh alat yang bisa ngebantu kita gitu untuk mengingat-ingat setiap tugas dan pekerjaan. Oke, tadi contohnya. Kemudian nih lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini adalah mengasah soft skill. Nah, ini menurutku penting banget buat kita memaksimalkan potensi di era pandemi ini, karena kalau misalnya sebelum pandemi itu kan kita bisa ikut les langsung gitu, ataupun bisa ikut kegiatan-kegiatan kayak volunteer atau kegiatan pertukaran pelajar dan sebagainya yang emang betul-betul mengasah soft skill kita. Tapi mungkin ketika pandemi ini kegiatan-kegiatan itu tuh jadi berkurang, jadi terbatas gitu. Apalagi kan ngelihat sekarang, aduh kondisi di Indonesia masih mengkhawatirkan banget kan untuk angka pertambahan yang terinfeksi COVID-nya. Jadi ini aku kasih beberapa contoh website yang bisa dipakai buat teman-teman mengasah skill ketika pandemi ini. Nah, ini pun berdasarkan aplikasi-aplikasi dan website yang aku pakai selama pandemi ini gitu. Nah, di sini untuk belajar bahasa, teman-teman bisa pakai Duolingo atau bisa pakai Memrise. Nah, ini bagus banget sih. Ini aku rekomendasi banget kayak dua situs ini untuk belajar bahasa, karena banyak banget bahasa yang bisa dipelajarin di sini. Udah gitu juga interface-nya atau tampilannya tuh enak banget untuk dilihat. Jadi pokoknya aku sangat merekomendasikan untuk belajar bahasa pakai dua ini. Kemudian teman-teman juga bisa ikut kursus daring gratis yang disediain sama website-website di bawah ini, kayak misalkan Udemy, Coursera, terus ada Google Digital Academy. Ini juga bagus nih. Aku rekomendasi banget buat teman-teman yang mau nyari kursus daring gratis disediain oleh Google. Ini bagus banget materinya. Kemudian ada juga Skill Academy. Nah, kalau Skill Academy ini sebenarnya berbayar sih, tapi dia ada saat-saat tertentu kayak ada promo gitu yang akhirnya mereka nyediain beberapa kelas gratis. Nah, teman-teman juga bisa nih kalau mau nyobain. Nah, selanjutnya, selain dua ini, teman-teman juga bisa dengan ikut beberapa webinar gratis yang diadain sama banyak perusahaan atau misalkan banyak organisasi. Itu juga lumayan tuh untuk ngelatih soft skill, dan juga apalagi kalau misalkan dapat sertifikat itu lumayan kan untuk masukin ke CV atau ke portofolio gitu. Selanjutnya, nah, yang ketiga, yang paling penting juga adalah menjaga kesehatan mental. Nah, ketika pandemi ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ngerasa kayak, aduh udah mulai bosan, udah mulai capek, di rumah aja, tapi mau keluar juga takut, khawatir. Nah, jadi bingung dan jadi tahu sendiri gitu. Nah, itu tuh diam-diam bisa bikin pikiran-pikiran yang akhirnya bikin teman-teman tuh jadi stres gitu karena kepikiran ini itu. Nah, itulah kenapa ketika era pandemi ini untuk memaksimalkan potensi dan energi yang kita punya. Ini kalau menurutku ini lebih ke energi sih. Kalau yang tadi dua itu aku samain itu ke potensi, kalau ini lebih ke energi yang ketiga ini. Biar kita tuh nggak ngerasa nggak ngerasa banget gitu. Nah, menjaga kesehatan mental tuh berpenting gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama,
berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Nah, jadi ketika pandemi ini, kita tetap harus berusaha untuk menjaga komunikasi sama teman-teman dan keluarga, walaupun itu mungkin lewat Zoom atau lewat Google Meet atau mungkin lewat telepon gitu. Tapi benar deh kalau aku selama pandemi ini ketika aku ngobrol sama keluarga atau ngobrol sama teman-teman tuh jadi senang gitu karena bisa cerita macam-macam. Kemudian yang kedua itu menyempatkan diri untuk me time. Jadi walaupun teman-teman sibuk untuk mengembangkan potensi seperti yang tadi aku udah bilang untuk belajar bahasa, untuk ikut webinar, untuk ikut kursus gratis, tapi jangan lupa teman-teman untuk punya waktu sendiri atau me time. Itu bebas banget tergantung teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang suka baca buku, bisa baca buku, atau teman-teman yang masak bisa masak, atau mungkin bisa juga yang mungkin kalau misalkan teman-teman dulu sebelum pandemi kalau tidak stres dikit, aduh mau nyalon gitu, atau aduh mau apa namanya mau main game. Nah, itu kan sebenarnya bisa juga kan sekarang dengan di rumah aja tuh bisa teman-teman bisa ngelakuin kegiatan itu juga gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap refreshing gitu, untuk tetap membahagiakan diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu terakhir banget, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak, aduh aku udah komunikasi sama teman-teman, udah komunikasi sama keluarga, udah berusaha untuk me time juga, punya waktu untuk aku sendiri, tapi aku masih tetap ngerasa, aduh masih ngerasa ini gitu, masih ngerasa nggak enak, masih ngerasa kayak ada yang ganjel. Nah, itu teman-teman bisa konsultasi ke psikolog. Sekarang tuh banyak psikolog yang udah nyediain jasa konsultasi online. Salah satunya menurutku yang paling cepat itu ada di Halodoc. Di Halodoc tuh banyak banget ahli psikolog dan psikiater yang bisa teman-teman pilih untuk konsultasi atau untuk curhat-curhat juga. Ada yang berbayar, ada yang gratis, tuh tergantung sih. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman udah mulai ngerasa apa ya, kayak udah merasa jenuh, udah mulai merasa aduh kayaknya aku udah mulai stres gitu lama-lama karena di rumah aja gitu. Cepet-cepat cari bantuan. Bisa dari teman terdekat itu tadi aku bilang berkomunikasi dengan teman atau keluarga, bisa curhat sama teman-teman, bisa curhat sama keluarga, atau kalau memang udah curhat tapi kayak aduh masih belum membantu gitu, kayak aku masih ada yang ganjel nih, aku masih masih kayak ngerasa nggak nyaman dengan diriku sendiri ketika pandemi ini gitu, masih sering galau atau masih sering stres. Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Tuh, pokoknya jangan sampai dipendam sendiri. Nah, selanjutnya, nah kemudian tadi kan udah nih kita ngejaga kesehatan mental. Nah, jangan lupa selain kesehatan mental, ada kesehatan fisik juga yang perlu kita jaga. Jangan mentang-mentang karena kita di rumah, kita jadi kayak, aduh mager mau olahraga, malas gitu. Mager, orang di rumah aja nggak kemana-mana gitu kan. Nah, itu tuh salah banget. Teman-teman tuh justru dengan di rumah aja itu harus nyempetin diri untuk olahraga, untuk ngejaga imun gitu. Tetap selain menjaga imun juga olahraga tuh menurutku ya berdasarkan pengalamanku tuh bikin bikin mood jadi bagus aja gitu, bikin happy jadinya. Jadi setelah stres kerja atau stres belajar dengan olahraga tuh itu kayak langsung ngelepas semua beban stres itu. Makanya olahraga tuh menurutku penting banget gitu untuk dilakuin di era pandemi ini. Tuh, jadi pokoknya say no tuh mager-mager deh pokoknya. Kita harus mulai untuk olahraga dikit-dikit aja, olahraga 15 menit sehari gitu. Sekarang kan di internet tuh banyak banget ya, kayak di YouTube terutama banyak banget apa namanya orang-orang yang bikin YouTube channel tentang olahraga gitu. Macam-macam, ada Zumba, ada yoga, pokoknya teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman sukai. Nah, selain itu juga juga punya nih apa namanya kegiatan olahraga secara daring. Jadi yang apa namanya pengen olahraga di rumah dan penasaran nih, aduh pengen nyobain WSDK kayak gimana sih latihannya gitu. Nah, ini aku ada foto-fotonya kegiatan WSDK. Jadi dulu tuh WSDK sebelum pandemi itu benar-benar bisa langsung datang ke tempatnya teman-teman dan ini sumpah seru banget. Kayak bisa ketemu teman baru, udah gitu bisa latihan dan kayak pasti kerasa bedanya tuh antara suasana ketika kita olahraga bareng orang-orang banyak sama ketika kita olahraga di rumah tuh pasti beda lah gitu. Ada hal yang beda. Nah, tapi walaupun seperti itu, menurutku jangan sampai jadi alasan atau pembenaran teman-teman untuk jadi nggak olahraga gitu, Kak. Jangan sampai kayak, males nggak ada temen, aku nggak mau nggak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi tetap aja usahakan untuk olahraga walaupun suasananya bakal beda gitu. Nah, jadi ini acara WSDK, acara latihan WSDK waktu pas dulu sebelum pandemi
pokoknya bisa ketemu banyak orang gitu, pokoknya bisa ngobrol-ngobrol seru banget. Nah, ini juga ini ada aku waktu sebelum pandemi juga, kayak ini kenapa nggak pakai masker ya teman-teman, ini disclaimer, kenapa tidak pakai masker, kenapa mepet-mepet, memang ini sebelum pandemi. Seru banget. Jadi ini waktu itu ada acara di ini nih, ada acara di Aikido di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, ini seru banget. Ini ketemu sama teman-teman dari Bandung Aikijutsu ini. Nah, ini juga 2 kali. Sekali 2 kali. Itu mungkin rasanya kayak ya udah biasa aja. Aku nggak apa-apa, aku tadi malam tidur cuma 2 jam doang, biasa aja. Tapi ternyata setelah seminggu itu efek tuh kerasa loh, kayak badan tuh jadi cepet, terus jadi daya tahan tubuh turun, kayak gitu-gitu. Jadi beberapa di era pandemi ini emang semuanya itu harus serba balance sih, menurutku harus serba seimbang gitu. Jadi jangan sampai ada yang lebih, ada lebihan, jangan sampai ada yang kurang, kayak gitu. Nah, jadi tadi setelah teman-teman mengembangkan potensi dengan cara manajemen waktu, kemudian dengan cara mengembangkan soft skill, teman-teman juga bisa mengembangkan energi atau bisa maksimalkan energi. Maksimalkan energinya gimana? Yang tadi berolahraga, kemudian juga istirahat yang cukup, sama jangan lupa yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental, karena seperti yang ada pepatah bilang mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi intinya harus balance lah gitu, dua-duanya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, bentar. Nah, ini ada sedikit quotes dari Mahatma Gandhi, bunyinya the future depends on what we do today. Jadi masa depan kita itu bergantung sama apa yang kita lakuin sekarang. Kalau misalnya di era pandemi ini kita kalah sama pandemi gitu ya, kita kalah sama rasa malas. Ya udah, kita itu aja, rasa malas itu yang akan menentukan masa depan kita gitu. Tapi ketika kita di era pandemi ini kita mau nih untuk memaksimalkan potensi kita, untuk memaksimalkan energi yang kita punya, insya Allah di masa depan pun kita akan senang gitu, kita akan bangga dengan diri kita saat ini yang memutuskan untuk tetap produktif walaupun harus bekerja dari rumah ataupun harus sekolah dari rumah, dan juga harus mengalami beberapa penyesuaian gitu. Seperti itu. Nah, sekian materi yang aku sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Nah, boleh banget disampaikan sekarang. Tuh. Terima kasih Kak Sisil atas pemaparannya yang relate banget sih. Apalagi kalau untuk yang sekolah online dan menjaga semuanya online, ini relate banget. Sangat relate sekali. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya akan membacakan sedikit ya rangkuman dari materi Kak Sisil tadi, juga sebagai mungkin teman-teman tadi yang baru gabung di part mana, jadi saya akan memberikan sedikit rangkuman ya. Jadi Kak Sisil tadi menjelaskan tentang kita tuh pertama harus aware dulu bahwa keadaan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu berbeda gitu. Dan kita harus sadar dulu dengan kondisi sekarang supaya kita bisa lebih ikhlas dalam menerima kondisi sekarang dan mau untuk melakukan yang benar gitu dengan kondisi yang sekarang ini. Sama yang Kak Kin bagikan tips ke kita itu adalah manajemen waktu. Bener sih, ini sangat penting. Karena tadi waktunya kita tuh sangat banyak, tapi kok misalnya aku ngerjain tugas tapi tetap deadline, terus misalnya kita tetap ketinggalan kelas dan sebagainya, itu kan berarti manajemen waktunya kita belum baik gitu ya Kak. Terus pertama manajemen waktu itu jangan menunda pekerjaan, terus juga harus fokus dan tentukan skala prioritas. Nah, untuk memaksimalkan memaksimalkan usaha kita nih dalam manajemen waktu, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama tadi ada apakah Clockify ya benar Kak. Terus Google Calendar itu bisa membantu kita sekali dalam mengatur skala prioritas, juga membantu kita untuk tetap fokus terhadap apa yang kita kerjain sekarang. Karena kan di era digital ini era yang sangat penuh dengan fokus kita tuh gampang banget hancur gitu. Buka HP lagi Google Classroom, ada notif Instagram gitu kan. Kita jadi melang-lang buana menjelajah di Instagram, kelasnya nggak tahu gitu kan. Banyak sekali distraksi ya Kak. Era distraksi gitu. Terus selanjutnya kita juga walaupun memaksimalkan potensi kita dengan mengasah soft skill itu, kita juga harus tetap memperhatikan kesehatan mental. Iya kan Kak? Jangan sampai kita stres, sampai pusing gitu tugas dan segala rupanya.
ya gitu ya, harus tetap menjaga kesehatan mental. Yang terakhir, harus tetap olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Iya, betul, betul banget. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ini Kak, ada satu pertanyaan dari Kak Faiz. Pertanyaannya adalah, saat pandemi lowongan kerja kan terbatas. Bagaimana kiatnya agar generasi milenial atau Gen Z tetap produktif sebelum masuk dunia kerja atau membuka lapangan kerja sendiri? Wah, menarik sekali ini, Wah, Kak. menarik pertanyaannya. Oke, jadi ya memang seperti yang kita lihat tuh sekarang benar-benar ya kayak perusahaan tuh banyak banget yang mecatin karyawan gitu, bahkan mereka yang mulai nutup apa namanya bisnis dan outlet-outletnya gitu. Nah, saya sebagai generasi milenial dan generasi Z ini seperti yang aku sampaikan bisa apa ya menambah kemampuan gitu supaya kita tuh karena lapangan kerjaan pasti membludak gitu sekarang, apalagi dengan tadi banyak yang dipecat. Kemudian juga jangan lupa ada yang lulusan kuliah S1, ada yang lulusan kuliah S2 gitu. Itu lapangan kerja tuh bener-bener pasti banyak banget orang-orang yang butuh kerja tuh banyak banget gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita apa namanya bisa kelihatan bersinar gitu, bisa kelihatan berbeda daripada teman-teman yang lain gitu. Nah itu salah satu caranya tadi seperti aku bilang, nambah soft skill, jadi belajar bahasa, terus kemudian ikut-ikut kursus online gratis. Teman-teman juga bisa apa namanya mungkin ada ikut bootcamp itu jadi kayak sama sih sebenarnya kayak kursus gitu tapi dia lebih intensif. Nah bisa nambah-nambah skill seperti itu karena apalagi sekarang kan kita udah di era digital gini tuh sebenarnya lebih enak nggak sih untuk akses informasi, lebih gampang belajar pun lebih gampang. Makanya jangan sampai dengan pandemi ini tuh malah bikin kita jadi terhambat gitu. Nah, kita tuh sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan mau maksimalin potensi kita gitu. Jadi itu sih paling jawabannya seperti yang tadi aku bilang. Ikutin apa namanya pelatihan gratis atau webinar, kemudian juga oh ya ini juga bisa baca-baca informasi terkini, baca buku, jadi kita informasi dan pengetahuannya luas gitu. Jadi ketika kita apa namanya mendaftar pekerjaan itu kita kelihatan berbeda gitu dibanding yang lain. Kelihatan kalau kita tuh anak ini keren nih, dia apa skillnya banyak, pasti dia produktif gitu. Ketika walaupun pandemi gini perusahaan pun akan senang gitu punya kandidat pegawai yang seperti itu gitu. Mungkin gitu, Tija, Terima jawabannya. kasih Kak Sisil jawabannya. Mudah-mudahan menjawab, Iya, dan kalau enggak, bisa jangan puas dengan jawabannya ya Kak. Jadi terus belajar, iya, terus mencari. Seperti iya. calon wirausaha milenial. Trik-trik yang dilakukan agar bisa memulai usaha. Oh ya, sebenarnya trik yang paling adalah niat. Itu kita harus punya niat dulu untuk memulai usaha ini. Kita harus tahu kalau mulai usaha itu tidak selalu mulus jalannya. Pasti ada di tengah-tengah kita ngalamin jatuh bangun. Namanya juga kan bisnis kan. Apalagi sekarang di era pandemi kayak gini, di mana orang-orang tuh mulai berpikir yang sama gitu untuk untuk membuka lapangan kerja yang baru. Nah itu yang pertama kita harus mulai niat, dan memantapkan hati. Kemudian yang kedua, sebenarnya langsung menurutku sih langsung terjun ya, jadi langsung apa namanya langsung jalin aja bisnisnya gitu. Tapi tetap harus direncanain dengan harus dibuat perencanaan yang matang gitu. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini, analisisnya juga harus kuat. Kalau misalkan kita ngejual produk ini, misalkan produk makanan nih, karena kan banyak banget tuh kalau misalkan teman-teman mungkin sadari sekarang tuh banyak banget yang jualan makanan di media sosial, kayak di Twitter, di Facebook, di Instagram tuh udah mulai banyak banget macam-macam makanan apa deh sebutin kayak misalkan mentai lah atau misalkan dalgona coffee kayak yang dulu kan itu hits banget. Terus misalkan itu pokoknya banyak makanan-makanan hits gitu kayak kue gitu. Nah, kita tuh apa ya harus ngerencanain apa sih nilai lebih yang mau kita tunjukin gitu ke pelanggan kita yang bikin pelanggan kita tuh mau untuk beli di kita gitu untuk membeli produk kita gitu. Kemudian trik selanjutnya ini sih ngebangun relasi. Jadi belajar dari
teman-teman ataupun kakak-kakak yang udah punya bisnis sebelumnya. Jadi biasanya mereka tuh suka ngadain kayak semacam sharing session juga tentang gimana proses mereka dalam mulai bisnis. Terus kita bisa banget nih, apalagi lagi ketika lagi kondisi saat ini kan oke banget kalau misalkan ikut-ikut webinar ya untuk nambah informasi. Nah, teman-teman bisa banget untuk ikut webinar yang diadain sama tadi apa namanya business owner yang terdahulu ya gitu yang bikin sharing session ini. Jadi kita bisa belajar langsung dari orang yang memang udah pernah jatuh bangun gitu. Selain itu juga selain kita bisa memetik pelajarannya, kita juga bisa ngambil semangatnya mereka gitu. Ngambil semangat mereka untuk tetap berbisnis walaupun ya mereka tahu kalau misalkan bisnis itu pasti ada jatuh bangunnya, nggak mungkin gitu senang terus kayak gitu. Oh ya sama paling terakhir banget ini sih maksimalin banget media sosial dan juga e-commerce. Kayak sekarang tuh banyak banget yang jualan di Shopee, di Tokopedia itu maksimalin banget karena orang-orang tuh sekarang pada nyarinya kemudahan gitu dan kayak jualan di e-commerce, jualan di medsos tuh enak aja gitu kita bisa dapat informasi kan. Jadinya kayak lebih membuka peluang kita untuk mendapat pelanggan gitu. Jadi kalau bisa sih teman-teman yang mau mulai bisnis juga belajar-belajar tentang medsos mana kira-kira yang cocok, kemudian juga strateginya gimana, kayak gitu sih paling dari aku. Kasih Kak Sisil. Ini masih ada lagi nih Sama-sama. Kak. Nih, saya juga penasaran sih sebenarnya karena Kak Sisil ini luar biasa sekali. Pertanyaan dari Seita Tesinta Ratnasari. Gimana cara orang tua Kintara dalam mendidik dan memotivasi sampai Kak Kintara ini mempunyai pemikiran seperti yang dipaparkan hari ini? Gimana sih? Ini sih sebenarnya orang tua aku itu selalu menanyakan tentang pentingnya pendidikan. Jadi benar-benar apa namanya orang tua aku tuh ngajarin kalau investasi yang terbaik itu adalah pendidikan. Kenapa? Karena ilmu tuh semakin kalau misalkan kita itu ya semakin kita dalemin itu justru makin bermanfaat nggak cuma buat kita tapi untuk orang lain juga gitu. Makanya itu juga salah satu yang motivasi aku untuk terus-menerus sekolah untuk belajar gitu untuk apa namanya mencari hal-hal baru. Kemudian juga orang tua aku juga selalu menyampaikan kalau makin lama itu orang-orang tuh makin apa ya makin keren-keren lah gitu istilahnya apalagi dengan ada teknologi yang sekarang tuh saingan dari fresh graduate atau mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus tuh itu bakal semakin ketat gitu dari tahun ke tahun. Nah itu orang tua aku yang nyampein gimana caranya biar kita tuh tetap harus bisa menunjukkan gitu nilai yang kita punya gitu apa sih kelebihan kita. Nah maka dari itu nah kelebihan itu nilai lebih kita itu bisa dapat dari cara yang tadi aku sebutin itu. Jadi aku ya mulai apa ya membiasakan diri untuk belajar, kemudian juga untuk misalkan diri untuk cari-cari informasi di luar sana yang sekiranya bisa menjadi nilai tambah untuk aku karena memang apa ya pendidikan itu emang sepenting itu gitu dan apa yang kita lakuin sekarang itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita gak cuma di masa sekarang bahkan di masa depan dan juga bermanfaat bagi orang lain kalau misalkan kita nanti misalkan buka bisnis kita bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain kita juga bisa berdonasi ataupun kalau misalkan kita kerja di perusahaan kita punya penghasilan juga kita bisa berdonasi terus kalau misalkan kita jadi tenaga pengajar nih jadi dosen gitu kita juga berjasa gitu kita bisa apa nyampein ilmu ke teman-teman yang apa namanya teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman di luar sana yang memang nggak punya kesempatan untuk belajar gitu dan aku juga menyadari bahwa aku alhamdulillah terlahir di keluarga yang memiliki privilege untuk melanjutkan pendidikan jadi aku nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena aku tahu di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang apa ya yang pengen gitu untuk ada di posisi aku sekarang untuk jadi lulusan S1 itu banyak banget dan satu hal juga yang menurutku apa namanya cukup membekas di diri aku itu adalah ketika aku lagi di perjalanan terus aku lagi naik taksi terus ada supir taksi yang bilang Neng kuliahnya di ITB ya terus aku jawab iya Pak terus dia langsung bilang semangat ya Neng belajarnya apa sekolah yang tinggi belajar benar-benar karena kalau suara apa namanya suara mahasiswa-mahasiswa kayak Neng itu pasti akan jauh lebih didengar dibanding suara kayak Bapak yang cuma apa namanya rakyat kecil dia bilang kayak gitu. Nah dari situ aku benar-benar langsung kayak
apa ya, langsung tertegun gitu, langsung mikir, oh iya berarti emang benar-benar privilege yang aku punya sekarang itu benar-benar nggak semua orang bisa dapat, dan kayak kalau aku nyanyiin tuh kayak ya parah aja gitu, parah banget sih kalau misalkan aku sampai nyanyiin gitu. Seperti itu sih. Masya Allah. Keren sekali Kak Sisil. Terima kasih. Selanjutnya ini ada lagi nih Kak pertanyaan. Satu lagi boleh katanya. Apakah Boleh, Dek boleh. Sisil pernah punya pengalaman membangun bisnis? Mungkin saat kuliah bisa diceritakan. Terima kasih. Oh iya, pernah. Jadi waktu kuliah itu kebetulan aku ada mata kuliah yang namanya Business Simulation. Jadi emang aku dan teman-teman dibikin satu kelompok gitu, isinya 7 orang kalau nggak salah. Jadi kita bikin bisnis nih. Waktu dulu itu aku bikin bisnis di bidang food and beverage, F&B. Jadi bikin namanya tuh makan cheese. Jadi makaroni dikasih keju gitu lah. Nah, kita jualan. Nah, itu bener aku ngerasain banget apa namanya struggle-nya ketika bikin bisnis itu, mulai dari perencanaan apa namanya strategi pemasarannya, kemudian dari ngitung-ngitung bahan baku. Terus waktu itu tuh posisi aku sebagai staff operasi, jadi aku yang kayak ngatur-ngatur bahan baku yang masuk tuh ada berapa banyak, kemudian dikira-kira kayak dari sekian kilogram makaron itu bisa dijadiin berapa cup sih, kemudian keuntungannya itu bakal berapa kalau kita pakai makaroni yang merek ini merek itu. Jadi kayak bener-bener di situ aku bener kerasa banget untuk bikin membangun bisnis tuh memang ketika sudah suksesnya tuh kayak luar biasa ya, kayak aduh pengen deh gitu kayak si pebisnis ini yang kayak uangnya banyak dan lain-lain sebagainya. Tapi di balik itu tuh percayalah teman-teman, ada banyak air mata, asirat air mata dan keringat yang dicurahkan gitu. Kemudian selain itu juga aku ada satu lagi bikin bisnis pasta gigi. Nah, bikin bisnis pasta gigi itu jauh nambah dari bisnis makan parah, karena ini kan ke kesehatan ya, dia langsung ke tubuh gitu efeknya. Makanya benar harus hati-hati banget. Nah, di sini aku juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian juga aku belajar gimana caranya mendaftarkan hak kekayaan intelektual, terus gimana caranya untuk ngelihat pasar yang sekarang itu, gimana cara kita tuh bisa menjual di pasta gigi itu, pada saat aku dulu tuh menjual pasta gigi itu ke orang-orang yang tepat gitu, memang orang-orang yang butuh dan tertarik dengan pasta gigi yang aku dan teman-temanku buat dulu gitu. Seperti itu sih. Jadi itu mungkin sedikit cerita waktu pas aku kuliah bikin bisnis gitu. Pengalamannya berarti bikin apa bisnis pernah dan segalanya juga Iya, pernah. Jadi betul. lagi masih muda ya Kak. Iya, betul. Coba aja dulu buat ya trial and error, Iya. karena kan memang masih saya kayak apalagi masih kuliah nih, kalau masih kuliah tuh kayak kalaupun salah juga ya udah paling guru kan yang ini gitu. Iya. Kayak guru dosen kan paling yang bakal ngasih feedback. Tapi kalau misalnya kita udah di dunia nyata gitu, udah beres kuliah, itu bakal banyak orang gitu. Kalau misalnya kita salah dikit tuh yang nyalahin tuh nggak cuma satu orang, tapi macem-macem gitu, dan dampaknya pun bisa kemana-mana gitu. Iya benar banget. Setuju. Bagaimana peserta yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Boleh langsung di kolom chat aja. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Jadi webinar WSDK Talk About Millennial ini akan ada setiap bulannya dan di minggu pertama setiap bulannya, dan kita ini akan menghadirkan pemuda-pemudi generasi muda yang berprestasi dan aktif di kegiatan yang positif. Jadi peserta semua teman-teman, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, stay tune ya di akun Instagramnya WSDK.id untuk informasi lebih lanjut tentang webinar WSDK Talk ini. Yang untuk webinar WSDK jilid 2-nya nanti akan ada dengan tema bagaimana bela diri bisa membantu proses manajemen emosi, penyembuhan trauma fisik dan psikis. Wah, menarik banget kan? Emang bisa ya bela diri seperti itu gitu kan? Itu akan dilaksanakan insya Allah Minggu 15 November 2020 jam 3 sampai jam 5. Itu nanti akan ada informasinya lebih lanjut di webinar di Instagram WSDK ID. Jadi pantengin terus ya.
info lengkap tentang WSDK bisa lihat di bio Instagram, dan atau misalnya nanti bisa lihat di bio Instagram kita ada linknya di situ, informasi tentang webinar dan segalanya tentang WSDK ada di situ, teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan kah? Barangkali ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh banget. Ataupun yang malu untuk nanya langsung, bisa kontak aku aja. Jadi ada Instagram, ada LinkedIn-nya juga. Nah, boleh tuh teman-teman. Kalau yang masih kepo-kepo. Khadijah boleh bicara sebentar nggak? Iya, gimana Seita? Ini saya tuh surprise banget ya dengan paparan Kintara hari ini. Di luar ekspektasi gitu, ternyata banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan oleh bukan hanya generasi muda mungkin ya, tetapi orang tua generasi muda gitu. Orang-orang tua yang mempunyai putra-putri yang masih remaja, yang milenial dan Gen X. Ini juga masukan buat bagi saya pribadi sebagai orang tua, bagaimana ingin banget memaksimalkan potensi anak-anak di rumah dengan cara yang udah Sisil sampaikan tadi sebelum, dan kayaknya ini harus dibikin ulang nih kayaknya ya, Teh Dijah, dengan materi yang sama supaya materi ini bisa disampaikan dan tersampaikan ke Lebih luas gitu ya, orang Sei? lagi. Betul. Ini harus ada sesi 2 kayaknya sih, siap-siap Boleh. aja nanti. Waduh, mantap. Iya, karena kalau saya boleh setuju kata Kang Aris. Nanti Setuju. masing-masing kita hari ini sudah mendengarkan manfaatnya apa yang Sisil sampaikan. Nanti kita bisa menyampaikan lagi ke teman-teman, ini tema materi yang akan disampaikan nih bagus nih, wajib untuk dihadiri seperti itu. Sayang banget kalau materi ini hanya sampai sini aja. Ini harus ada kelanjutan nih, Sil. Ya, setuju. Mudah-mudahan Sisil berkenan ya. Mau dong, Saya Kak. berterima alhamdulillah, terima kasih tawarannya loh. Iya, dengan usia yang masih muda, belum nyampe 20 ya, Sil? Iya, belum. Wah, Dengan usia belum nyampe 20, tapi dengan sekian banyak prestasi, lulus cum laude di ITB kan sesuatu banget gitu. Ini semangat ini yang harus bisa di-share ke sebanyak-banyak generasi muda di sana, dan bukan hanya generasi muda tapi orang tua kayak saya gitu juga harus dapat input bagaimana bisa memaksimalkan potensi anak-anak di rumah gitu di era pandemi ini. Jangan sampai mager terus ya. iya, betul. Ya, keren. Siap-siap nanti ada sesi 2-nya dari Kintara. Makasih Kintara. Terima kasih banyak Seita untuk tawarannya. Iya, sama-sama. Tuh kata Kak Faiz juga setuju, katanya nanti harus dipromosikan. Nah, hari ini teman-teman yang sudah hadir hari ini, nanti ketika ada sesi 2-nya dari Kintara, bantu share ya supaya manfaatnya bisa lebih luas lagi. Ya, itu aja kali, Ya, siap. Makasih, Seita. Setuju banget sih. Harus dibuat jilid 2. Aku kaget. Ternyata lebih tua aku. Ya, memang. Makanya Dija pas aku bilang jangan panggil kakak. Gak enak. Wow. Dan biasa tapi sudah lulus ya, Kak. Berarti akselerasi apa kayak gimana, Kak? Saya itu waktu pas SD masuk umur 5 tahun. Dan kebetulan dulu tuh waktu pas zaman aku, SD itu masih boleh 5 tahun. Maksudnya sekolahnya akselerasi. Maksudnya kalau sekarang udah nggak boleh kan, harus 6 tahun ya. 6 tahun sekolah, kemudian masuknya pun minimal 7 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau waktu aku dulu tuh, boleh nih masuk umur 5 tahun. Dan akselerasi 5 tahun pun boleh gitu. Jadi emang aku cepat gitu masuknya. Karena ditambah kuliah ini, program dari kampus cuman 3 tahun. Jadi udah cepet lagi. Gitu. Keren banget. Ini Kak, ada satu lagi nih pertanyaan, boleh nih, terakhir. Boleh. Saya sih salut buat narasumber sudah banyak prestasi. Nah, kadang-kadang memang kita suka bertanya, gimana sih cara mulainya gitu? Langkah memulainya tuh bagaimana gitu untuk bisa menjadi seorang yang produktif dan juga berprestasi di masa muda gitu, Kak? Kalau saya sih ngelihat saya
mikir mumpung masih muda gitu, jadi cobalah sebanyak-banyaknya gitu. Karena takutnya ketika ketika udah mulai usia lanjut, ketika udah mulai energinya nggak sebanyak sekarang, itu jadi nyesel gitu. Saya jadi mikirnya dari depan mundur ke belakang gitu, ditarik ke belakang gitu. Sebenarnya sih mungkin ini juga terpengaruh sama lingkungan saya karena memang lebih tua daripada saya ya. Jadi kayak apa ya, kebentuk lama-lama tuh kayak kebentuk gitu. Jadi apa namanya, ada rasa ingin untuk karena aku tahu aku usianya jauh lebih muda dibanding teman-teman seangkatan. Jadi ada rasa untuk apa ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan teman-temanku yang jauh lebih tua umurnya, apa namanya, yang mungkin pengalamannya juga jauh lebih banyak gitu daripada aku. Jadi karena kesadaran itu akhirnya aku memutuskan untuk ya itu tadi, untuk produktif, tetap produktif. Jadi aku pun nggak ketinggalan gitu dengan teman-teman. Kemudian kalau ya ini pertanyaan langkah memulainya ya. Langkah memulainya sih kalau saya mungkin karena kebawa dari lingkungan itu. Jadi mau nggak mau memang harus harus apa ya, harus produktif dan apa, menyadari juga kalau misalkan sekarang tuh tadi nyari kerja itu susah, kemudian juga ketika kerja juga susah gitu. Jadi bener-bener harus apa ya, nyiapin mental. Jujur sebenarnya saya juga sempat ada di kondisi yang memang saya nggak kuat gitu, kayak capek banget, bener-bener rasanya tuh pokoknya gak bisa terdeskripsikan lah gitu. Apalagi ya memang mungkin karena usia saya juga jauh lebih muda gitu. Nah dari situ tapi saya nggak langsung nyerah, nggak langsung kayak ya udahlah gitu, gak akan bisa karena aku jauh lebih muda dari yang lain gitu. Enggak, tapi aku berusaha untuk merefleksikan diri, untuk apa, merenung gitu. Kira-kira apakah ini memang faktor umur atau memang karena aku faktor apa, nggak mau nyoba aja gitu. Nah semenjak saat itu akhirnya ya udah apapun coba deh gitu. Kayak misalkan ikut-ikut lomba coba aja, ikut-ikut seminar coba aja dulu gitu. Karena kalau misalkan kita nggak nyoba, kayak misalkan nih saya perlombaan, kalau misalkan kita nggak nyoba itu kita udah pasti nggak akan menang. Tapi kalau misalkan kita nyoba itu ada dua kemungkinan, menang atau misalkan atau kalah kan. Saya sih ya udah apapun kegiatannya ya udah cobain aja dulu, selagi itu memang baik ya kegiatannya gitu, baik dan bermanfaat untuk kita juga gitu. Itu sih menurutku ya udah dicoba aja dulu gitu. Ya, betul. Jadi tipsnya coba aja dulu. Jangan takut Iya gitu. betul, Karena coba aja dulu. kalau kita kalah, berarti kita belajar itu ya, Kak ya. Iya betul, kita belajar. Tuh. Jadi bukan berarti kita kalah tuh malah kita nggak bisa gitu, tapi ya mungkin memang pada saat itu belum rezekinya aja gitu. Oke. Makasih banyak nih Kak Sisil. Oh, manggilnya jadi Kak. Gak apa-apa ya, Kak Sisil dulu aja. Iya, padahal iya nggak apa-apa. Oke. Untuk selanjutnya kita boleh nih ada sesi testimoni dulu ya Kak. Jadi barangkali ada dari salah satu peserta kita yang mau menyampaikan testimoninya atas kegiatan ini. Dipersilakan nih. Boleh on cam, boleh unmute juga. Silahkan untuk menyampaikan pesan-kesannya nih mengikuti webinar kita yang hari ini. Boleh silahkan, siapa? Langsung saja di unmute. Ya, terima kasih nih ke kawan-kawan ya di USDK ya. Iya Semoga Pak. sukses terus, maju terus pantang mundur. Amin. Lanjutkan webinar selanjutnya dengan penyajian materi kalau ada tentang laporan pembukuan sederhana, biar nanti memudahkan bagi para pelaku usaha untuk bisa menghitung kemajuan atau kemunduran bagi usahanya. Maju terus ya, selamat. Terima kasih Kak Kintara ya. Assalamualaikum. Iya, sama Pak Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Barangkali masih ada yang ingin menyampaikan testimoni, boleh dipersilakan. Dari siapa nih? Oke, kita tunggu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan testimoni, kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Boleh? Nah, ini saya matiin ya. Untuk
Dijah ininya. Ya, boleh. Oke. Boleh. Kak Faiz silakan. Katanya Kak Faiz mau menyampaikan testimoni. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, Singkat sama-sama. saja, saya memandang acara ini sangat positif, baik sekali. Mungkin WSDK fokus ke generasi milenial yang selama ini mungkin dari beberapa webinar jarang sekali diangkat, dengan mungkin beberapa topik yang ke depan menurut saya bagus untuk diangkat untuk para generasi, mengkhususkan untuk generasi milenial dan Gen Z menurut saya. Sukseslah acaranya. Terima kasih Bapak. Terus lanjutkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin menyampaikan lagi testimoni, kita bersama ya. Mohon teman-teman untuk membuka dulu kameranya sebentar, on cam dulu. Oke. Masih saya tunggu ya semuanya untuk on cam. Mana nih yang lainnya? Oke, gak apa-apa, kita segini dulu aja ya. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Oke, lagi? Saya lagi. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap ikuti terus Instagram kita di WSDK ID untuk mengikuti informasi selanjutnya terkait dengan webinar WSDK Talk ini dan juga webinar-webinar lainnya, juga kegiatan WSDK yang juga kita punya informasi bahwa WSDK ini ada kegiatan latihan online setiap hari Kamis ya, Seita. Itu bisa diikuti, bisa juga teman-teman yang mau ikut WSDK, yang kepo WSDK ini apa sih, webinar WSDK itu apa sih gitu. Bisa kepo, yang mau cari-cari langsung tentang WSDK bisa langsung kepoin di IG kita WSDK ID. Di situ di bio ada link yang bisa menghubungkan teman-teman untuk menjelajah tentang WSDK. Mungkin kita tutup saja ya. Sekian webinar WSDK Talk hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang luar biasa, Teh Sisil, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Nanti join lagi ya kalau ada webinar. Tidak, jilid 2 dari Kak Sisil. Mantap, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Makasih ya, Dija. Makasih, Sisil. Bang, ini memang harus dijadwalkan sesi 2. Iya. Keren. Soalnya relate banget bener materinya, nyambung untuk anak-anak yang kuliah online, nyambung. Tuh. Nggak hanya buat anak-anak, buat orang tua juga sih sebetulnya. Iya, sebenarnya. Mudah-mudahan nanti pengalaman kuliah online. Ini ilmu pengalaman tuh memang yang harus kita share bareng-bareng, karena kita harus belajar dari orang yang sudah berpengalaman gitu, supaya lebih cepat daripada kita nyari-nyari ke yang lain. Nih di depan mata nih ada orang yang sudah ngalamin dan sukses, itu yang harus kita ikutin. Mungkin nanti kita bisa maksimalin promosi ya, Teh Dijah. Ya. Sebetulnya dengan yang kita lakukan ini, menurut kita sudah maksimal, tapi mudah-mudahan kita bisa lebih maksimalin lagi nanti. Dan insya Allah ini direkam ya, nanti kita bisa share di YouTube-nya WSDK. Oke ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Sampai banyak. ketemu nanti. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.